Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam kebaikan. Materi kita pada pagi hari ini adalah tentang zakat. Zakat termasuk salah satu rukun Islam yang 5. Ya, merupakan rukun iman yang ketiga, rukun Islam yang ketiga, syahadat, salat, zakat. Sehingga ia sangat penting dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Anak-anak tentu tahu apa sesungguhnya itu zakat. Zakat secara bahasa artinya adalah an-numu wat-tuhur. Numu maksudnya adalah tumbuh. At-tuhur maksudnya adalah suci. Orang yang berzakat maka hartanya akan berkembang, akan tumbuh dan tidak akan habis-habisnya. Dan orang yang berzakat hartanya akan disucikan dan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari sebagian harta mereka sedekah, zakat, infak yang akan mensucikan dan membersihkan hati mereka. Anak sekalian, zakat yang merupakan salah satu rukun Islam ini termasuk kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Dan betapa pentingnya zakat ini sehingga Allah Subhanahu wa taala selalu mengaitkan salat dengan zakat. Waqimus shalah wa atuz zakat, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Oleh karena itu maka kita patut mengerti apa itu zakat, apa yang harus dizakati dan lain sebagainya. Baik, anak sekalian, zakat ada 2 macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim, dikeluarkan oleh setiap jiwa yang wajib dikeluarkan pada bulan Ramadan. Dan zakat ini adalah berasal dari makanan ataupun berasal dari harta yang dibayarkan pada di bulan Ramadan, yaitu sekitar 3,5 liter atau 2,5 kilogram makanan pokok, dan boleh diuangkan, dikeluarkan sebaiknya memang di akhir-akhir menjelang salat Idul Fitri, tapi bisa saja di awal Ramadan ataupun di pertengahan Ramadan ataupun di akhir-akhir Ramadan. Tapi tidak boleh dilakukan sesudah salat Idul Fitri, yang maknanya nanti akan hilang dari zakat fitrah, tapi hanya dicatat sebagai sedekah biasa. Zakat ini disampaikan kepada panitia amil zakat ataupun langsung diberikan kepada fakir miskin. Kalau zakat fitrah sebaiknya memang hanya dikhususkan untuk fakir dan miskin. Namun untuk zakat-zakat mal yang lainnya boleh kepada 8 golongan yang lainnya. Anakku sekalian, kemudian yang kedua adalah zakat mal. Mal itu artinya adalah harta, yaitu zakat yang dikeluarkan dari harta yang dimiliki oleh seorang muslim yang melebihi nisab ataupun sampai kepada nisab batas tertentu wajib zakat, dan kemudian dimiliki dalam 1 haul atau 1 tahun, atau harta tersebut apabila memiliki penghasilan tertentu yang sampai kepada batas tertentu atau nisab tertentu, maka kemudian dikeluarkan zakatnya setiap tahun 2,5%-nya. Ada perhitungan zakat fitrah dan zakat mal, ya. Zakat fitrah per orang itu 3,5 liter
beras kalau di negeri kita, dan itu kalau misalnya per liternya itu 10.000, maka minimal seseorang harus mengeluarkan zakatnya sekitar 35.000 ya. 35.000. Terus kemudian zakat mal ini juga diberikan pada setiap kali seseorang memiliki harta yang melebihi nisab dan kemudian disampaikan ataupun dikeluarkan pada setiap tahunnya. Berapa persen dari zakat mal yang harus dikeluarkan? Yaitu 2,5% dari harta tersebut. Zakat mal ini biasanya dikaitkan dengan emas, karena emas nilainya akan tetap, sehingga ketika seseorang memiliki harta sekian, baik berupa uang maupun tabungan maupun barang-barang yang berharga yang lainnya yang wajib zakat, maka kalau itu ditotal dan kemudian melebihi nisabnya itu 85 gram emas, nisab 85 gram emas, maka dia diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Contohnya, seseorang yang memiliki tabungan 100 juta, deposito 200 juta, kemudian rumah yang dikontrakkan ya, karena kalau rumah yang biasa ditempati maka dia tidak diwajibkan untuk zakat, tapi kalau rumah yang dikontrakkan atau jual beli rumah, maka dari hasil jual beli itu baru diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Misalnya dia rumahnya dikontrakkan 500 juta dan kemudian emas perak senilai 200 juta, totalnya 1 miliar, dan dimiliki selama 1 tahun, maka kemudian berapa wajib zakat yang dikeluarkan? Maka kalau 1 gram emas itu sekitar 600.000, maka batas nisab zakat mal 85 kali 600.000 sama dengan 51 juta. Sehingga seseorang ketika memiliki harta senilai 51 juta dan dimiliki dalam 1 tahun, maka dia wajib untuk zakat mal. Dan orang tersebut yang telah memiliki harta sebanyak 1 miliar, tentu dia juga wajib zakat 2,5%, sehingga zakatnya dari orang tersebut adalah 1 miliar kali 2,5% sama dengan 25 juta per tahun. Pada tahun berikutnya tentu akan dihitung berapa zakat yang dimiliki. Itu dari zakat mal yang contohan zakat mal yang sederhana. Anak sekalian, kemudian ada zakat penghasilan, ada zakat harta-harta yang lainnya dan sebagainya. Itu nanti bisa dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Selanjutnya untuk penerima zakat itu disebutkan dalam surat At-Taubah ada 8 asnaf atau 8 golongan, yaitu golongan pertama fakir, yang kedua miskin, kemudian yang ketiga adalah amil, yaitu orang yang panitia zakat, kemudian mu'allaf, yaitu orang-orang yang hatinya masih lemah, perlu disantuni, dan kemudian yang kelima hamba sahaya, budak yang ingin memerdekakan diri dan sekarang sudah tidak ada lagi, alhamdulillah. Kemudian yang keenam gharimin, yaitu orang-orang yang terlilit utang, yang tidak bisa membayar hutang, maka dia mendapatkan dari zakat. Yang ketujuh fi sabilillah, yaitu orang-orang yang berada di jalan Allah, misalnya orang-orang yang berjihad di jalan Allah ataupun untuk pembangunan masjid dan sebagainya. Dan terakhir adalah ibnu sabil, yaitu orang yang dalam pepergian, orang musafir yang kehabisan biaya perjalanan, maka dia juga mendapatkan bagian dari zakat ini.
Itulah beberapa hal yang berkaitan dengan zakat ini. Semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya dalam pertemuan yang akan datang bisa ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.